Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam kesempatan kali ini saya akan mengkaji terkait pemahaman para ulama dari klan Ba'alawi. Dalam hal ini saya akan membaca kitab As-Sufiyah fi Hadramaut yang dikarang oleh Amin bin Ahmad bin Abdullah As-Sa'di, di mana kitab ini adalah kitab yang getol mengkritisi ajaran-ajaran Ba'alawi yang cenderung menyimpang dari ajaran Al-Quran dan ajaran As-Sunnah. Namun sebelum saya masuk pada topik pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silakan tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman kalian agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh muslim di Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya, agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat oleh orang-orang yang mengaku sebagai cucu Rasul dengan mengatasnamakan agama. Yang akan saya bahas adalah ada seorang habib yang mengaku bahwa keilmuannya ini melebihi dari para malaikat muqarrabin dan melebihi dari para utusan Allah yaitu Rasul. Padahal sudah sangat jelas bahwa Nabi adalah orang-orang pilihan Allah yang dibekali kemampuan luar biasa melebihi dari kemampuan manusia pada umumnya. Karena Nabi atau Rasul adalah orang-orang yang memang dari sana wahyu turun. Tentu Nabi atau Rasul ini seseorang yang memiliki kapasitas lebih dibanding manusia pada umumnya. Nah, ketika ada seorang habib yang mengaku bahwa keilmuannya ini melebihi dari para malaikat muqarrabin dan melebihi dari para nabi utusan Allah, tentu pernyataan semacam ini pernyataan yang khurafat. Karena memang nabi adalah orang-orang yang diberi kecerdasan luar biasa melebihi dari kecerdasan manusia pada umumnya. Nah, yang akan saya baca ini kitab As-Sufiyah fi Hadramaut halaman 653, di mana dalam halaman ini terdapat satu pernyataan dari habib yang pernyataan ini layak untuk dikritisi. Saya akan baca teksnya dan teksnya akan saya tampilkan di layar sebagai bukti bahwa apa yang saya bahas, apa yang saya kritik, dan apa yang saya komentari ini memang benar-benar bersumber dari kitab Ba'alawi, bukan karena saya ngarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulu Abdurrahmani Baharmus litil midhi Umaro ba mahroma inda tahkimihi fi ulumil qaumi wa fi ulumin lam yattali alaiha malakun muqarrabun wala nabiyun mursalun fa'angta naibun ani bal angta ana. Jadi pernyataan dari Habib Abdurrahman Baharmus ini berkata kepada muridnya yaitu Habib Umar Bamahroma ketika ia menjadi hakim ilmu-ilmu suatu kaum. Dan dalam ilmu-ilmu yang belum diberitahukan kepada malaikat terdekat atau malaikat muqarrabin atau nabi yang diutus,
maka engkau adalah wakilku, sesungguhnya engkau adalah aku. Lah di sini jadi pernyataan bahwa Abdurrahman Baharmus ini berkata kepada muridnya yang bernama Umar Bamahromah ketika Abdurrahman Baharmus ini menjadi hakim atas ilmu-ilmu para manusia. Dan Habib Abdurrahman Baharmus ini berkata, perkataannya sebagai berikut, dan dalam ilmu-ilmu yang belum diberitahukan kepada malaikat muqarrabin atau nabi yang diutus, maka engkau adalah wakilku, sesungguhnya engkau adalah aku. Jadi Abdurrahman Baharmus dan muridnya Umar Bamahromah ini kalau dalam cerita ini adalah orang yang selevel, karena di sini terdapat teks yang berbunyi Fa'ang tanah ibun ani bal ang ta'ana, engkau adalah aku, engkau adalah wakilku. Jadi bahwa bahwa Umar Bamahromah ini kapasitas keilmuannya seperti Abdurrahman Baharmus gurunya, yang mana Abdurrahman Baharmus ini adalah orang yang dititipi ilmu oleh Allah, yang ilmu itu belum pernah disampaikan kepada para malaikat muqarrabin dan para rasul utusan Allah. Nah, dalam kesimpulannya dari cerita ini adalah bahwa Abdurrahman Baharmus dan Umar Bamahromah yang merupakan murid dan guru ini adalah orang yang mengklaim sebagai manusia yang memiliki ilmu melebihi dari ilmunya malaikat muqarrabin dan para utusan Allah. Tentu cerita semacam ini di samping saya tidak percaya dengan cerita semacam ini, pun cerita ini menyimpang. Kenapa saya sebut menyimpang? Malaikat muqarrabin adalah malaikat yang paling tahu urusan-urusan Allah. Mestinya ketika malaikat tidak tahu, ketika malaikat muqarrabin tidak tahu, ya manusia lebih tidak tahu. Dan Rasul utusan Allah adalah orang yang dititipi wahyu oleh Allah agar disampaikan kepada para umatnya. Tentu para nabi dan para rasul ini adalah orang-orang yang diberi keilmuan melebihi dari ilmu manusia pada umumnya. Dalam kata lain, nabi itu diberi keilmuan luar biasa dibanding manusia pada umumnya. Tetapi Abdurrahman Baharmus dan Umar Bamahromah ini dua manusia, guru dan murid yang mengklaim bahwa mereka berdua adalah orang yang dititipi ilmu oleh Allah, yang ilmu itu belum pernah disampaikan Allah kepada para malaikat muqarrabin dan kepada para utusan Allah. Ini memang luar biasa. Jadi kitab-kitab Ba'alawi ini kitab yang isinya dongeng-dongeng khurafat. Dari kesimpulan cerita ini jelas bahwa para syekh dari klan Ba'alawi yang dianggap sebagai wali ini memiliki keistimewaan lebih tinggi ketimbang para malaikat muqarrabin dan para utusan Allah. Nah, ini tidak bisa diterima oleh akal yang waras, karena seluruh umat muslim di dunia ini sepakat bahwa nabi atau rasul adalah orang-orang yang memiliki keistimewaan dibanding manusia pada umumnya. Logikanya kan orang pilihan Allah, orang yang dititipi wahyu agar wahyu itu disampaikan kepada umat manusia, masa iya sampai kalah keilmuan dengan manusia biasa? Ini kan nggak logis, nggak logis. Nah, cerita semacam ini sangat dikritik keras oleh pengarang kitab As-Sufiyah fi Hadramaut. Bahkan pengarang kitab As-Sufiyah fi Hadramaut, yaitu Amin bin Ahmad bin Abdullah As-Sa'di, ini mengatakan bahwa kesimpulan dari cerita semacam ini, mereka mengklaim bahwa keilmuan mereka ini melebihi kapasitasnya dari keilmuan para nabi, dan ini tidak dibenarkan oleh siapapun.
Dan cerita ini bukan asal ngarang saja, artinya bahwa pengarang kitab As-Sufyah fi Hadramaut mendapatkan cerita semacam ini dari kitab-kitab Ba'alawi. Pertama, diambil dari kitab Al-Sina Al-Bahir, Bitakmilin Nur As-Safir, halaman 381. Kemudian tertulis juga dalam kitab Wan Nafaisil Ulwiyah fil Masaili Sufiyah yang dikarang oleh Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Cerita semacam ini di sana tertulis di halaman 127. Kemudian tertulis juga dalam kitab Dimnu Majmu' Rasailil Haddad wa Khulasatil Khobar di halaman 430. Jadi cerita yang dimuat dalam kitab As-Sufyah fi Hadramaut ini termuat di 3 kitab karya penulis Ba'alawi. Nah, bahwa kesimpulan dari cerita ini adalah seringkali Habib-Habib Ba'alawi ini memuat cerita-cerita halu yang cerita itu menganggap bahwa keramat-keramat dari wali-wali mereka ini adalah keramat yang luar biasa, dan tidak jarang keramat itu mengungguli dari keramat para nabi dan rasul. Ini tidak bisa dibenarkan, tidak bisa dibenarkan. Dan di sini adalah satu bukti nyata bahwa klan Ba'alawi ini seringkali melebih-lebihkan cerita, walaupun cerita itu bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa ada seorang manusia biasa yang keilmuannya ini melebihi dari para nabi. Ini tidak ada, hanya klan Ba'alawi saja yang berani mengatakan. Nah, tentu saya semakin sangsi jika Ba'alawi itu sebagai cucu Rasul, karena seringkali membuat cerita-cerita yang cerita itu tidak logis, cerita itu tidak dapat diterima dengan akal sehat. Kita bisa kuatkan, atau saya kuatkan pendapat saya bahwa Nabi ini tidak boleh tertandingi secara keilmuan. Dari ruhnya para nabi yang sudah meninggal saja ditaruh di tempat yang paling tinggi. Ini sebagai bukti bahwa Allah memberikan penghargaan yang luar biasa kepada ruh para nabi yang secara keilmuan dan secara jasa ini luar biasa, sehingga ruhnya ini ditaruh di tempat yang tertinggi. Kemudian di bawahnya, artinya ruh yang menempat di bawahnya para nabi, yaitu ruhnya orang-orang yang soleh. Dalam hal ini bisa masuk wali Allah. Artinya dari ruhnya saja tempatnya di bawah ruh para nabi. Ini membuktikan bahwa nabi atau rasul ini orang yang diberi keilmuan melebihi dari ilmunya para manusia umumnya. Logikanya kan nabi itu pemimpin. Nabi itu pemimpin umat yang langsung dipilih oleh Allah. Tentu secara kecerdasan dan secara keilmuan ini lebih mumpuni ketimbang manusia biasa. Lawang pemimpin manusia saja dipilih secara selektif, dipilih yang terbaik. Itu pemimpin manusia, pemimpin yang dipilih oleh manusia saja dipilih orang yang benar-benar kredibilitasnya tinggi, keilmuannya nyata, kecerdasannya nyata. Ini pemimpin yang dipilih manusia, apalagi pemimpin yang dipilih oleh Allah secara langsung. Tentu Allah membekali dengan keilmuan yang luar biasa dan membekali kecerdasan yang luar biasa. Nah, ketika ada seorang Habib yang mengangkat satu cerita, yang cerita itu mengatakan bahwa wali-wali mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu luar biasa, yang ilmu itu belum pernah disampaikan Allah kepada para malaikat muqarrabin dan kepada para nabinya Allah. Ini cerita yang mengada-ada. Ini cerita hanya dibuat-buat untuk mengangkat rating dari klan mereka, untuk mengangkat derajat dari wali-wali mereka, agar pembacanya menganggap
bahwa wali-wali mereka adalah orang-orang yang super luar biasa. Itu saja. Ya nyatanya cerita semacam ini bertentangan dengan pemahaman-pemahaman Islam yang benar. Pemahaman Islam yang benar ini tetap berkeyakinan bahwa malaikat muqarrabin, nabi atau utusan Allah adalah orang yang diberi kapasitas luar biasa, melebihi kapasitas manusia pada umumnya. Itu saja. Ya ketika Habib Abdurrahman Baharmus dan Umar Bamahromah, dua orang murid dan guru yang mengklaim bahwa mereka adalah orang yang diberi ilmu, yang ilmu itu belum pernah Allah sampaikan kepada para malaikat muqarrabin dan kepada para rasul. Ini cerita yang mengada-ada. Ini cerita yang layak dikomentari dan layak dikritisi dan layak dianggap bahwa cerita ini murni karangan semata. Bagi pembaca kitab yang tidak jelas keilmuannya, tentu akan manggut-manggut. Membaca cerita semacam ini langsung berkesimpulan, wah berarti wali mereka atau wali-wali Pahlawi itu orang yang hebat, orang yang luar biasa. Ini bagi pembaca kitab yang tidak jeli dan tidak cerdas. Ya maka saya seringkali mengatakan, jadilah muslim yang cerdas. Jadilah muslim yang teliti, jadilah muslim yang jeli, sehingga tidak disesatkan oleh bacaan-bacaan itu sendiri. Justru dengan kita cerdas, dengan kita jeli, dan dengan kita teliti, kita justru mampu mengoreksi dari setiap kitab yang kita baca. Bukan hanya sam'an wa ta'atan saja. Cukup ya. Jadi kesimpulannya dari cerita pendek yang saya bacakan tadi itu sebagai bukti bahwa ajaran Pahlawi ini menyimpang dengan menganggap bahwa wali-wali dari mereka adalah orang-orang yang secara keilmuan ini melebihi para malaikat muqarrabin dan para rasulnya Allah. Dengan begitu, cerita semacam ini tidak layak dikonsumsi dan hanya layak dijadikan bacaan hiburan saja. Intinya apa? Intinya ajaran Pahlawi banyak melenceng, banyak menyimpang. Itu saja. Saya akhiri kajian kali ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.